Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 10 dari aljabar linier kali ini sebenarnya materinya nggak terlalu banyak. Ini adalah lanjutan dari yang kemarin mengenai selesaian dari sistem persamaan linier. Nah, kalau kemarin tuh ya kita sudah belajar tentang selesaian sistem persamaan linier itu kita kemarin menggunakan OBE. Nah, ini ada satu teknik lagi, yaitu mencari selesaian dari sistem persamaan linier dengan menggunakan bantuan inverse. Inverse dari matriksnya. Kalau matriks itu memiliki inverse. Nah, sebentar. Nah, untuk kali ini di sini ya, more on linear system and invertible matrix. Jadi ini kalau kayak di pembelajaran itu ini kayak pengayaan ya. Jadi di sini ada number of solution of linear system. Banyaknya solusi dari suatu sistem persamaan linier. Pada section 1.1 kita sudah belajar bahwa sistem persamaan linear itu punya 3 kemungkinan selesaian. Selesaian tak hingga yang tak hingga. Assalamualaikum Bu, maaf telat. Pak, nggih Pak, ini saya sudah mulai langsung untuk merekam nggih Bapak. Nah, kita lanjut langsung aja Pak ya. Bentar. Selamat siang Pak Arya. Ini sudah saya mulai untuk merekamnya. Kita langsung aja nggih. Apa suara saya bisa didengar, Pak? Halo? Apa suara saya terdengar, Pak? Pak Arya? Pak Arya? Apakah suaranya bisa didengar? Ataukah macet kayak kemarin? Pak Arya nggak ada suaranya. Bentar ya, saya ikut dulu. Pak Arya, apa suara saya terdengar? Saya lanjut saja dulu ya. Ini ya. Tadi, bentar saya cek dulu. Ya, teriku ya, udah masuk ya suaranya ya. Jadi saya lanjutkan saja. Jadi di section 1 kita sudah mempelajari bahwa sistem persamaan linier itu memiliki 3 kemungkinan selesaian, yaitu pertama adalah memiliki solusi tunggal atau satu solusi saja, yaitu yang direpresentasikan kalau dalam grafik itu grafiknya berpotongan di satu titik. Lalu kemungkinan kedua adalah memiliki tak hingga banyak selesaian. Kalau dalam grafik itu bentuknya adalah direpresentasikan dengan grafik yang berhimpit. Dan yang ketiga adalah memiliki tak hingga banyak selesaian dan direpresentasikan dengan garis sejajar. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri kemarin sudah dipelajari juga ya. Untuk yang memiliki tak hingga banyak selesaian itu adalah persamaannya itu saling berkelipatan. Ada yang saling berkelipatan. Kalau untuk yang memiliki, kalau SPLDV ya ini, kalau yang memiliki tak hingga banyak selesaian itu biasanya persamaannya yang bagian kiri sama tapi bagian kanan sama dengan itu berbeda. Dengan kata lain inkonsisten atau tidak konsisten.
Lalu setelah diingat kembali seperti itu ya. Nah, untuk yang ini kita akan pelajari tentang bagaimana mencari selesaian persamaan linier dengan menggunakan inverse dari matriks. Nah, yang pertama ini tadi seperti yang saya bilang, number of solution of all linear system. Nah, teorema 161, a system of linear equation has 0, 1 or infinite many solution. Di sini ya yang saya bilang tadi. Teoremanya mengatakan apa? Sistem persamaan linier memiliki 0, 1, atau tak hingga banyak solusi. Tidak ada kemungkinan lain. Jadi hanya ada 3 kemungkinan tadi, yaitu tak memiliki solusi atau 0 solusi, 1 solusi, atau tak hingga banyak solusi. Itu sudah diteoremakan. Nah, ini sudah ada pembuktiannya juga, tapi akan kita skip untuk pembuktiannya. Kita langsung saja ke solving linear system by matrix inversion. Nah, waktu kita mempelajari mencari selesai suatu sistem persamaan linear, kita kemarin kan menggunakan OBE. Nah, OBE-nya itu nanti ketemu yang namanya Gauss-Jordan, eliminasi Gauss-Jordan. Kalau Gauss-Jordan dilakukan, itu biasanya akan menghasilkan matriks sesuai dengan matriks echelon baris tereduksi. Maka kita kan ada aturan kemarin ya, satu utama harus ada di paling kiri baris yang tadi, satu utama baris berikutnya harus ada di sebelah kanannya, dan lain sebagainya. Banyak aturan itu ya. Kalau Gauss-Jordan itu dilakukan pada matriks yang memiliki inverse atau matriks non-singular, maka matriks yang dihasilkan itu adalah matriks identitas. Nah, disinilah muncul teorema 162. Ya, saya perlihatkan sebentar ya. Untuk Gauss-Jordan-nya, matriks polinom, bukan Gauss, ini zero matrix Gauss-Jordan. Nah, ini yang kita lakukan kemarin ya. Kalau untuk Gauss-Jordan itu, kalau matriksnya itu seperti ini ya. Nah, hasil akhir dari matriksnya itu, ini Gauss saja, sebentar. Tak carikan yang sampai Jordan. Homogen, unknown, sampai echelon form. Ini matriks. Matriks produk. Terus properties, scalar matrix. Aduh, nggak ada contohnya. Ya pokoknya bisa dilihat kembali ya di bab 1 ya, 1.1 ya, di awal waktu kita mencari selesaian dari suatu sistem persamaan linier. Itu nanti dia akan membentuk yang 1 0 0 0 0 1 0. Nah, itu seperti itu. Dia akan mendekati bentuk matriks identitas. Nah, ini. Dia akan mendekati bentuk matriks identitas. Nah, di sini jika matriks tersebut non-singular, maka dia akan membentuk matriks identitas dengan sempurna. Teorema 162, jika A adalah matriks non-singular atau invertible matrix, ini sudah saya ketik ya di sini ya nanti ya. Nah, ini ya. Teorema 161 juga sudah saya bahasa Indonesia kan di sini. Sekarang 162. Jika A adalah matriks n cross n, matriks persegi ya, yang non singular. Jika A matriks non singular berukuran n kali n, maka mohon maaf sebentar. Jika A adalah matriks non singular berukuran n kali n, maka untuk setiap n cross 1, n kali 1 matriks B,
Sistem persamaan linier dengan bentuk AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Jadi ini seperti apa? Maksudnya kalau di sini itu sebentar. Pak Arya? Halo Pak Arya? Pak Arya, apa kedengaran? Pak Arya, apa mic-nya terdengar? Atau putus-putus? Dengar Bu. Oke, saya lanjut. Tadi putus-putus tapi nggak tahu apa sinyal. Sini soalnya lagi hujan juga Bandung Bu. Oh karena sinyalnya itu. Kayaknya bukan sinyalnya Pak, kayaknya laptop saya yang itu apa namanya agak lemot ini. Saya lanjut Pak ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Boleh Bu. Jika A matrik invertible berukuran n kali n tadi ya, maka setiap matrik B berukuran n kali 1, sistem persamaan linear AX sama dengan B memiliki tepat satu solusi, yaitu X sama dengan A inverse B. Ini contoh matriksnya Pak ya. A11X, A12Y, A13Z sama dengan P. A21X, A22Y, A23Z sama dengan Q, A31X tambah A32Y tambah A33Z sama dengan R. Matrik ini kalau kita ubah matriknya kan jadinya seperti ini ya Pak. Nah, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Lalu ini dikalikan dengan X, Y, Z, dia akan sama dengan P, Q, R. Coba Pak dikalikan. Kalau matrik ini dikalikan hasilnya apa Pak? Nah, matrik ini kalau dikalikan dengan X, Y, Z hasilnya apa? Pak Arya? A11X tambah A11X ditambah A12Y ditambah tambah A13Z. A13Z. Jadinya kayak gini kan Pak ya? Nah, yang ini sebelah kiri, sebelah kanan sama dengan jadinya kan tetap PQR. Tentunya Pak Arya masih ingat definisi kesamaan matriks. Dua matriks dikatakan sama jika apa? Jika ukurannya sama. Ini kan ukurannya sama nanti ya, ini pasti A1, A21X, A22Y ditambah A23Z. Lalu yang ketiga nanti pasti isinya A31X ditambah A32Y ditambah A33Z. Dua matriks dikatakan sama jika apa? Ukurannya sama, lalu entry-entry yang bersesuaian itu juga sama. Nah, kalau kayak gini berarti ini kan matriknya sama ya. Bentar, tak kasih warna lain. Nah, ini kan matriknya sama. Berarti, yang pertama ini sama dengan P. Yang kedua nanti akan sama dengan Q. Dan baris ketiga akan sama dengan R. Akhirnya dia kembali ke persamaan awal, ya kan Pak ya? Sama saja nggak Pak kalau gitu? Berarti sama saja ya persamaan ini dengan representasi bentuk matriksnya. Nah, ini sama saja kan ya, berarti Pak ya menghasilkan sama saja. Nah, yang pertama ini, bentar, biar mudah. Matriks yang pertama ini, itu yang kita sebut dengan matriks A. Yang ini, yang kedua ini, X, Y, Z ini, itu yang kita sebut dengan matriks X. Lalu, sama dengan PQR ini yang kita sebut dengan matriks B. Nah, matriks berukuran N kali 1B. Berarti dia ada sebanyak N baris, 1 kolom. Ini yang disebut dengan AX sama dengan B. Ini tadi. AX sama dengan B. Solusinya apa? Solusi dari AX sama dengan B, kalau kita hitung seperti ini jadinya. AX sama dengan B, karena A-nya ini
invertible atau non singular kan tadi mintanya, maka A memiliki A inverse. Jadi kedua belah pihak kita kalikan dengan A inverse. Menghasilkan apa? A inverse A menghasilkan identitas I. X-nya tetap. A inverse B-nya juga tetap. Lalu I kali X, I itu adalah matriks identitas. Dikalikan dengan apapun dia nggak akan berubah menjadi X. Ini jadinya A inverse B. Inilah yang menghasilkan tadi. Solusinya tadi nanti akan menjadi X sama dengan A inverse B. Nah, jadi kalau matriksnya non singular, kalau matriks A-nya non singular, kalau matriks A ini non singular, dia akan memiliki solusi dalam bentuk apa? Dia pasti akan memiliki solusi dalam bentuk A inverse B. Kita praktekkan saja, Pak ya. Di sini ada persamaan, sistem persamaan linear ini. X1, X2, X3 ditambah 5. Kita coba bentuk matriks A-nya, matriks B-nya, dan matriks X-nya. Matriks A-nya sama dengan equation matriks berapa kali berapa, Pak, ukurannya matriks A? AX sama dengan B. Matriks A-nya ini berarti sebanyak apa? 3 kali 3. Ini, Pak, tak tuturno sing atas ya. Nih, matriks A-nya yang warna merah. Sebanyak 3 kali 3. Isi matriks A-nya apa saja? Berapa, Pak? Ini berarti yang pertama. Berapa, Pak Arya, matriks A-nya yang pertama? Baris pertama, Ibu? Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Yang kedua? 2, 5. 2, 5, 3. Nah, yang terakhir 1, 0, 8. Ini matriks A. Nah, sekarang matriks X. Matriks X-nya akan berbentuk, nah, ini persamaannya kan X1, X2, X3 ya. Ini berarti X1 X1 X2 dan X3. Itu matriks X-nya. Nah, sekarang matriks B. Matriks B-nya juga akan berbentuk N cross 1. Di sini kan 3 ya, berarti 3 kali 1. Ini berarti 5, 3, 17. Itu adalah matriks B-nya. Nah, sekarang untuk mencari selesaian dari persamaan sistem persamaan linear ini, kita akan membentuk X sama dengan A inverse B. X-nya akan kita cari A inverse B. Berarti sekarang kita cari A inverse. Kita cari A inverse. Caranya seperti apa? Sama seperti kemarin. Mencari inverse matrik menggunakan OBE. Nah, ujung-ujungnya juga sama aja ya, menggunakan OBE. Insert bracket
matriks, kita lakukan OBE, insert simbol. Oke, yang ini 3 kali 3. Ini sudah 3 kali 3. Ini bukan A inverse sama dengan ini mencari A inverse. Nah, ini mencari A inverse. Yang ini berarti matriks pertama, kita masih ingat ya proses mencari A inverse kemarin. 1, 2, 3, ini 2, 5, 3, 1, 0, 8. Nah, yang ini matriks identitas. Yang belakang matriks identitas. Mencari A inverse, saya nggak akan melakukan prosesnya sepanjang itu ya, tapi langsung aja yang terakhir pakai OBE, langsung aja yang terakhir sehingga yang depan ini menjadi 1, 0, 0. Gimana prosesnya cari sendiri Pak ya, nanti dilengkapi. Bentar. Titik. Nah, ini ya, dicari OBE-nya seperti apa. Lalu ini 0, 0, 1. Di buku sudah ada. Tapi sama, di buku itu juga prosesnya dilompati. Jadi dia langsung ketemu aja. Min 40, 16, 9. Min 40, 16, 9. 13, min 5, min 3. 13, min 5, min 3. Lalu min terakhir 5, min 2, min 1. 5, min 2, min 1. Nah, ini. Jadi, A inverse sama dengan A inverse-nya ketemu. Setelah A inverse ketemu, jadi langkahnya Pak ya, pertama diprotoli dulu. Apa diprotoli? Dipecah belah dulu menjadi mencari matriks A, matriks X, dan matriks B. Lalu langkah kedua itu adalah mencari A inverse. Setelah ketemu A inverse-nya, apa yang dilakukan? Kita lakukan X sama dengan X. Bentar. Sama dengan seperti yang kita tulis lagi tadi, X itu sama dengan A inverse kali B. Nah, tahu sendiri ya Pak ya, X-nya kan ini. Sama dengan A inverse. Ini A inverse-nya. Kali B. Ini B-nya. Nah, sekarang hasilnya apa?
Coba diperhatikan. Ini kan matriknya 3 kali 3 dengan matrik 3 kali 1. Kalau dikalikan 3 kali 3, ya. Ukurannya bagaimana? Ini kan 3 kali 3 ya Pak ya. Masih ingat kemarin ya cara mengalihkan matriks? Yang ini matrik 3 kali 1. Nah, bisakah dikalikan? Bisa. Jadi karena ini sama. Menghasilkan matrik apa? Menghasilkan matrik dengan ukuran yang luar, yaitu matrik 3 kali 1. Benar Pak ya? Nah, yang pertama ini berarti hasilnya berapa? 40 kali 5 ditambah 16 kali 3 ditambah 9 kali 17. Berapa Pak? Min 40 kali 5 ditambah 16 kali 3 ditambah 9 kali 17. 153. 100? Masa Pak 153? Berapa hasilnya? Min 40 kali 5 ditambah 16 kali 3 ditambah 9 kali 17. 1 Pak. Oh, 1. Ya, 1 ya. Min 40 kali 5 ditambah 16 kali 3 ditambah 9 kali 17. Yang kedua, 13 kali 5 ditambah min 5 kali plus minus ya, ditambah min 5 kali 3 ditambah min 3 kali 17. Berapa hasilnya? 13 kali 5 ditambah min 5 kali 3 ditambah min 3 kali 17. Min 1. Min 1. Berikutnya 5 kali 5 ditambah min 2 kali 3 ditambah min 1 kali 17. 5 kali 5 ditambah min 2 kali 3 ditambah min 1 kali 17. 2 itu. Ya, 2 Pak. Nah, maka diperoleh apa? X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, X3 sama dengan 2. Jadi X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, dan X3 sama dengan 2. Itu adalah solusi dari sistem persamaan liniernya. Ini Pak ya, sama 1, min 1, 2. Nah, seperti itu cara menyelesaikan pakai inverse.
Nah, sekarang ini sebelum kita latihannya nanti bisa latihan sendiri. Tapi yang ini tadi paham Pak ya? Paham nggih Pak ya nggih? Saya mau tanya yang Heeh. atas itu Bu, Yang mana waktu Pak? atau yang A inverse itu kan, waktu yang mencari A inverse itu kan, Ya. waktu yang mencari A inverse itu, nah itu kan matriks A, terus di sebelah sininya kan matriks identitas ya Bu. Ya. Nah ketika kita lakukan OBE itu boleh nggak kita tuker gitu Bu? Maksudnya dituker. Apanya Pak yang Barisnya dituker? misalnya baris satu, ketika kita operasi, Heeh. misalnya baris apa baris 2 saya tuker sama baris 3 ketika operasinya, boleh nggak atau nggak boleh Boleh. sama sekali? Boleh Pak, kan OBE. Boleh sekali. Oh boleh. Boleh. Jadi sesuai dengan materi yang minggu lalu, ini kan sebenarnya materi minggu lalu Pak ya, yang mencari inverse itu. OBE itu kan ada 3 operasi. Mengalihkan dengan konstan, Iya betul Bu. menukar, dan Ya. menambahkan Ya. konstan kali suatu baris ke baris yang lain. Gitu kan kemarin ya. Boleh. Nah ini kan kemarin Pak. Yes. Iya betul. Nah ini ya kita kemarin ya. Boleh menukar boleh. Sama OBE itu ada 3. Nah ini sesuai yang sudah kita lakukan kemarin. Ada pertanyaan lagi Pak? Ya itu aja Bu. Oke, kita lanjut ya. Nanti ada latihannya sendiri. Sekarang, properties of invertible matrix ini adalah sifat dari matriks non-singular. Jadi, suatu matriks non-singular itu jika apa? Misal A, matriks persegi ya. A, matriks persegi. Jika B adalah matriks persegi dan memenuhi BA sama dengan I dan B sama dengan, maka B sama dengan A inverse. Nah, kalau kemarin untuk menjadi suatu matriks dengan inverse-nya itu kan harus BA AB. Harus BA sama dengan AB sama dengan I. Gitu kan kemarin ya kalau definisinya. Nah, teorema ini hanya memerlukan salah satu aja. BA sama dengan I, maka dia langsung menjadi inverse. AB sama dengan I, dia langsung menjadi inverse. Itu bedanya. Jadi kalau yang definisi, tuliskan def. Kemarin kalau definisi itu kan gini, A, B sama dengan BA sama dengan I. Kalau definisi kan harus begini, baru B itu sama dengan A inverse. Baru B diakui sebagai A inverse. Tapi kalau teorema ini nggak harus dibolak-balik. Jadi syarat teorema ini hanya A itu adalah matriks persegi, maka kalau AB saja sama dengan I atau BA saja sama dengan I, mereka sudah langsung diakui sebagai inverse. Itu maksud dari teorema 163. Jadi untuk selanjutnya, untuk membuktikan suatu inverse, kita nggak harus menunjukkan bolak-balik kayak dulu. Bisa dipahami Pak? Bisa Bu. Oke, lanjut. Equivalent statement. Sama kayak kemarin, equivalent statement itu berarti kalau satu terjadi, nah di sini ya, A-nya itu matriks persegi, maka berikut ini equivalent. Kalau A invertible atau non-singular, maka persamaan AX sama dengan 0 itu hanya memiliki solusi trivial. Masih ingat ya, AX sama dengan 0 itu adalah sistem persamaan linier homogen. Homogen itu berarti yang di kiri, sebelah kanan sama dengan itu semuanya 0. 0, 0, 0, 0 semua. Yang sebelah kanan sama dengan, itu persamaan homogen. Jadi, kalau persamaan homogen, matriks A-nya ini invertible atau non-singular, maka dia pasti akan hanya punya satu solusi, yaitu solusi trivial. Solusi trivial itu apa?
X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, sampai Xn semuanya 0. Itu namanya solusi trivial. Kalau A berlaku, B berlaku. Kalau B berlaku, C berlaku, D berlaku, E berlaku, F berlaku. Jadi intinya apa? Kalau salah satu saja berlaku, maka semua pasti berlaku. Itu adalah equivalent statement. Nah, yang C apa? Bentuk echelon baris tereduksi dari A adalah IN. Masih ingat ya, kemarin kalau kita buat OBE, kita melakukan OBE ke suatu matriks, dan bentuk akhirnya echelon tereduksinya itu adalah kalau dia invertible atau punya inverse atau non singular, maka echelon baris reduksinya pasti berbentuk matriks identitas. Nah, ini tadi. Nah, ini adalah kalau kita ubah, ini kan ini ya A-nya ya. Kita lakukan operasi OBE, dia akan menjadi matriks identitas echelon baris reduksinya. Bisa dicoba itu. Lalu yang D, A dapat diekspresikan sebagai hasil kali matrik-matrik elementer. Masih ingat ya, matrik elementer itu kan matrik identitas yang hanya dikenai satu kali OBE. Matrik identitas yang hanya terjadi satu kali OBE, itu adalah matrik elementer. Jadi kalau matrik A adalah matrik yang non singular atau punya inverse, maka dia bisa dituliskan dalam perkalian matrik-matrik matrik-matrik elementer. Yang E, AX sama dengan B. Nah, ini sistem persamaan linear yang biasa ya, yang lebih umum, bukan homogen lagi. AX sama dengan B konsisten untuk setiap NX sama dengan N cross 1 matrik B. Jadi, kalau A-nya ini non singular, maka sistem persamaan linearnya pasti konsisten. Apa itu konsisten? Konsisten itu memiliki solusi. Ya, sudah saya tulis. Konsisten itu adalah punya solusi. Kalau matrik A-nya non singular, pasti sistem persamaannya punya solusi. Nah, kalau A-nya non singular, maka dia pasti punya satu saja solusi. Kita tadi udah bilang, kalau sistem persamaan linear itu ada 3 kemungkinan solusi. 1 solusi, 0 solusi, lalu tak hingga banyak solusi. Nah, kalau matrik A-nya ini non singular, maka dia pasti hanya punya satu solusi. Apapun itu B-nya, apapun matrik B-nya, dia pasti hanya punya satu solusi. Itu equivalent statement. Teorema 165. Misal A dan B adalah matrik persegi dengan ukuran sama. Nah, A dan B matrik persegi dengan ukuran sama. Ini ya sudah saya tuliskan ya. Jika A invertible atau A non singular, ini. Jika A kali B non singular, maka A-nya dan juga B-nya pasti juga non singular. Maksudnya apa? Jika hasil kalinya non singular, maka pengali-pengalinya juga non singular. Ini kan hasil kali ya, Pak ya. A kali B ini hasil kalinya non singular. Maka A-nya pasti singular dan B-nya juga ya A-nya pasti non singular dan B-nya juga non singular. Nah, ini untuk tugasnya. Tugas pertama itu yaitu 3 ini. Nomor 3. Carilah inverse. Gunakan inverse A. Gunakan inverse A untuk mencari solusi dari sistem persamaan linearnya ini. Kan kemarin kita sebenarnya udah ada yang pakai OBE. Nah, sekarang seperti yang saya tuliskan tadi, silakan dicari solusi dari sistem persamaan linear ini menggunakan metode inverse. Langkahnya, apa langkahnya? Seperti yang sudah saya jelaskan. Ini tak pakai gini aja. 1, langkah pertama. Cari matrik A-nya berapa? Matrik X-nya berapa? Sama matrik B-nya berapa? Yang kedua, setelah kita tahu cari matrik A, berarti berikutnya cari matriks A inverse. Mencarinya sama seperti di pertemuan 9, pakai OBE. Cari A inverse. Yang ketiga, setelah kita tahu cari A inverse,
Setelah kita tahu A inverse-nya, cari X. X-nya dengan bagaimana? X-nya dilakukan dengan cara A inverse hasil dari yang B dikalikan dengan matriks B, akan dapat nilai X. Itu Pak ya. Lalu yang nomor 20, cari nilai X. Yang diminta adalah carilah nilai X jika ada persamaan seperti ini. Matriks kali X sama dengan ini. Berarti apa? Kita gunakan inverse. Jika seperti ini, kita berharapnya yang matriks yang depan ini punya inverse. Misal, ini kita namakan matriks A. Ini matriks B. Berarti kita nyari X-nya gimana? Berarti kan ini AX sama dengan B. Ini kan. Kalau kita cari, berarti dia kayaknya A-nya sih non singular. Nah, kalau non singular harusnya dia punya inverse. A X sama dengan A inverse B. Nah, A inverse A itu kan sama dengan I. I kali X kan sama dengan X. X sama dengan A inverse B. Tuh, nggak mau. Copy. Paste. Berarti apa? Jadi, untuk menyelesaikan mencari X, yang pertama cari A inverse. Sama caranya ya, pakai OBE. Habis cari A inverse, ketemu A inverse-nya, kita cari X dengan cara mengalihkan A inverse dengan B. Seperti ini. Bagaimana Pak? Bisa dipahami? Bisa Bu. Oke. Tinggal dicoba aja. Ya, ini jadi PR Pak ya, karena sudah jam 5. Di kelas reguler kemarin kok juga jadi PR kok. Oh, PR. PR-nya 2 ya. Baik, nggak ada pertanyaan berarti Pak ya? Saya akhiri. Cukup Bu. Oke, karena nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.